Bismillahirrahmanirrahim. Koneksi antar materi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ini, saya akan meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di paket modul dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari, serta akan membuat sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk informasi. Kesimpulan. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menjadikan diri ini seorang guru yang baik haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal ini akan berdampak dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menghadapi setiap persoalan masalah di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif terbagi ke dalam 3. Disiplin yang muncul bukan karena adanya hukuman, hadiah, paksaan, melainkan karena faktor internal atau dorongan dalam diri. Muncul karena adanya tanggung jawab dan kesadaran dalam diri. Dan yang terakhir, mampu mengontrol diri dalam setiap tindakannya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini yaitu ada 3. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan pujian atau reward. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang dipegangnya dan menjadi orang yang ingin mereka inginkan. Untuk posisi kontrol restitusi ini ada 5. Yang pertama, guru menjadi seorang penghukum. Yang kedua, guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Pada posisi kontrol restitusi ini, posisi manajer merupakan posisi yang paling baik dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. Karena guru mampu membersamai siswa dalam mencari solusi untuk memperbaiki keadaan atas kesalahan yang dilakukan. Keyakinan sekolah. Guru membersamai siswa membuat kesepakatan kelas dalam mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah. Yang kedua, hal ini mudah diingat, diterapkan, dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, terkait segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Hal ini berkaitan dengan seorang guru dengan posisi kontrol manajer perlu menerapkan 3 tahapan tersebut dalam melayani siswa yang memiliki masalah, sehingga akan menciptakan siswa yang bertanggung jawab dan mandiri. Lantas, apa keterkaitan antar materi di awal? Apa keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak? Keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah dengan adanya budaya positif dapat memperlancar dalam menerapkan pembelajaran sesuai filosofi KHD yang berpihak pada murid. Selain itu, budaya positif dapat berjalan dan terlaksana dengan mengedepankan nilai dan peran guru penggerak. Selain itu juga, jika budaya positif diterapkan dan mulai semuanya bergerak, maka visi pun akan terjawab dan tercapai. Selanjutnya, terkait refleksi untuk pelaksanaan modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda
tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Alhamdulillah, dalam memahami konsep-konsep inti terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya paham dan resapi serta mulai dicoba dalam setiap hal yang terjadi di kelas ataupun di sekolah saya. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Dalam memahami konsep-konsep inti terkait disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya paham dan resapi serta mulai dicoba dalam setiap hal yang terjadi di kelas. Hal yang menarik bagi saya adalah terkait posisi kontrol dan hukuman atau penghargaan. Karena nyatanya ini malah dapat menurunkan motivasi siswa walaupun niat kita awalnya ingin meningkatkan motivasi siswa. Nah, selain itu banyak lagi terkait hal yang membuat rasanya diri ini masih perlu perbaikan setelah mempelajari modul ini. Lantas, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari masih ada posisi kontrol, penghukum, teman, dan pembuat rasa bersalah dalam diri. Sehingga hal yang saya rasa harus berubah saat ini adalah saya memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani setiap hal yang terjadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Selain itu, yang berubah adalah dalam hal pemberian hukuman atau reward itu mulai tidak diberikan, mengingat yang harus muncul adalah motivasi intrinsik siswa dalam menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkung kelas maupun sekolah Anda? 1. Membuat kesepakatan kelas bersama para siswa. Yang kedua, menyelesaikan masalah siswa yang terlambat dan tidak ingin sekolah selama berminggu-minggu dengan segitiga restitusi. Dan yang ketiga, pengalaman lain yang pernah saya alami adalah kehadiran siswa dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan dan mereka rela membantu walaupun bukan dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Hal pertama terkait kesepakatan kelas yang dibuat, perasaan saya sangat gembira karena mereka banyak mengeluarkan unek-uneknya yang dimunculkan untuk dibuat kesepakatan dalam kelas. Namun saya merasa sedih karena mereka masih ingin dihukum walaupun tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang dibuat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Hal kedua terkait menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi yang dibuat, perasaan saya sangat gembira, senang, tak percaya ternyata dengan tahapan itu mereka menjadi kuat dan dengan senang hati menjalankan restitusinya. Pokoknya perasaan terkait penerapan ini membuat saya makin yakin dan kuat untuk bergerak meskipun sendiri dulu yang menjalani. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah siswa mulai terbuka dan berani berpendapat terkait kesepakatan kelas yang dibuat dan mereka menjalaninya tanpa rasa takut, melainkan karena kebutuhan dan rasa tanggung jawab akan hal tersebut. Namun, dalam penerapan segitiga restitusi, dalam penerapan kadang masih perlu penguasaan konsep dan redaksi dalam menyampaikannya, yang dikaitkan dengan jawaban siswa yang real serta terkadang di luar pemikiran kita sebagai guru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan
Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang paling sering dipakai adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya merasa sedih dan senang serta merasa tepat melakukan itu untuk membuat anak jera dan nantinya akan berbuat baik serta tidak mengulanginya. Namun, setelah mempelajari ini, saya berusaha memposisikan sebagai manajer dan ternyata lebih menyenangkan ini. Perbedaannya, apa yang saya lakukan memang atas kehendak dan keinginan murid, juga tidak hanya atas pemikiran pribadi saja. Dan saya merasa bersalah telah melaksanakan dan melakukan posisi sebelumnya. Dan saya berusaha untuk memperbaiki keadaan sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Rasanya pernah melakukan, namun tidak tahu bahwa itu termasuk tahapan segitiga restitusi. Waktu itu mengupayakan anak kembali ke sekolah dan menyelesaikan studinya. Tahapan yang saya lakukan adalah validasi tindakan salah serta ada terkait menstabilkan identitas. Prakteknya dengan membuat janji ketemu, home visit, dan menanyakan perihal alasan kenapa tidak mau sekolah, apa yang menjadi kendala, dan solusi apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan ini semua. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal yang penting dan dapat diterapkan adalah terkait cara berkomunikasi, public speaking yang baik. Sehingga dalam penerapannya tidak terdapat kata-kata yang dapat mengaburkan tujuan utamanya ketika disampaikan kepada pemangku kepentingan, guru lain, ataupun kepada siswa secara langsung. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu dan mampu menerapkan hal yang baik untuk tumbuh kembang murid kita. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Muhammad Taufik Karim, CGP Angkatan 9.